Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan fadilahnya sedekah di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nazalat fi sya'ni Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hatta nas ala sadaqah hina arada al-khuruj ila ghazwati Tabuk ja'a Abdurrahman bi arba'ati alafin dirham faqala ya Rasulullah kanat li samaniyatu alafi dirhamin fa amsaktu minha li nafsi wa iyali arba'ata alafin wa arba'ata alafin aqratuha li rabbi faqala lahu Rasulullah barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita wa qala Utsman bin Affan ya Rasulullah alayya jihazu man la jihaza lahu fanazalat hadhihi al-ayah masalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ila akhirih. Diturunnya ayat masalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ila akhirih menyifati kepada keadaannya Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Pada waktu Rasulullah menganjurkan untuk kepada masyarakat agar mau sedekah pada waktu akan mengadakan perang Tabuk. Jadi ketika Rasulullah menganjurkan untuk sedekah, memberi sedekah, Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah dengan membawa uang sebanyak 4.000 dirham dan Abdurrahman matur ya Rasulullah li thamaniyatu alafi dirhamin fa amsaktu minha li nafsi wa iyali arba'ata alafin aqratuha li rabbi. Si Abdurrahman matur ya Rasulullah saya itu memiliki 8.000 dirham. Tapi yang 4.000 saya gunakan untuk diri kami dan keluarga kami, sedangkan yang 4.000-nya saya hutangkan kepada Allah. Artinya saya buat sedekah. Jadi akhirnya Sayyid Rasulullah matur Rasulullah kepada Abdurrahman barakallahu laka fima amsakta wa fima aqtaita. Semoga Allah memberi barokah pada harta yang kamu buat sendiri dan buat keluarga serta uang yang dibuat sedekah. Lalu Sayyidina Utsman matur teng Rasulullah wa qala Utsman bin Affan ya Rasulullah alayya jihazu man la jihaza lahu nazalat hadhihi ayat. Setelah itu Sayyidina Utsman juga matur teng Rasulullah ya Rasulullah saya itu punya bekas yang tidak dimiliki oleh orang. Jadi pada waktu itu Sayyidina Utsman termasuk satu-satunya sahabat yang memberi sedekah paling banyak. Sehingga turun ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini masalah sedekah harta yang dibuat sedekah lillahi ta'ala, dibuat sedekah untuk membela agamanya Allah, itu sama diumpamakan satu biji yang bisa menumbuhkan cabangan sebanyak 7. Setiap cabangan ini, setiap cabang rantai itu setiap ini jompolan berarti berbuah. Saya ulangi, jadi setiap satu biji itu menumbuhkan 7.
7 jompolan, kemudian setiap satunya ada 100 biji. Itu artinya sedekah yang dibuat, sedekah yang karena Allah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pada zaman Rasulullah dibuat sedekah, orang yang pada zaman Rasulullah di dalam mengeluarkan sedekah itu para sahabat tidak memikirkan yang mau dimakan sendiri. Oke. Kala dawuh sapa Kalabi Imam Kalabi wa Muqatilan Imam Muqatil nazalat hadil ayat fi sya'ni Ali bin Thalib radhiyallahu anhu kanat lahu arba'atu darahim wa lam yamlik ghayraha falamma nazalat tahrim ala sadaqah tasaddaqu bi dirhamin bil laili wa bi dirhamin bin nahar wa bi dirhamin fis sirri wa bi dirhamin fil alaniyah fanazalat alladzina yunfikun ila diriwayatkan ini Imam Kalabi dan Wada turunnya ayat masalul ladzina yunfikun amwalahum, menurut beliau itu menyifati Sayyidina Ali. Di Sayyidina Ali pada waktu Rasulullah menganjurkan sedekah, pada waktu itu Sayyidina Ali hanya memiliki 4 dirham, bukan 4.000, 4 dirham. Sahabat Nabi yang paling miskin sahabat Sayyidina Ali. Kalau Rasulullah paling miskin Sayyidina Ali, yang paling kaya Sayyidina Utsman. Dan sekarang apakah Sayyidina Utsman yang kaya raya itu tidak termasuk orang yang waro? Ya waro. Soalnya orang waro itu bukan berarti orang itu tidak memiliki harta, tidak. Jadi orang waro itu bisa orangnya kaya raya, hati yang dibahas hatinya itu tidak digantungkan kepada hartanya. Jadi turunnya ayat di sini kan, Sayyidina turunnya ayat tersebut kalau menurut sahabat Imam Kalabi dan Muqatil menyifati Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali memiliki hanya 4 dirham. Ketika ada anjuran sedekah, Sayyidina Ali mengeluarkan sedekah 1 dirhamnya pada malam hari, 1 dirhamnya lagi dibuat sedekah siang hari, 1 dirhamnya dibuat sedekah sirri, dan 1 dirhamnya dalam keadaan bukan sirri, berarti kelihatan, dilihat orang lain bisa mengetahui. Nah, sedekah yang baik itu adalah sedekah sirri. Sedekah lillahi ta'ala. Nah, kalau orang sedekah lillahi ta'ala berarti jangan minta imbalan. Kadang-kadang orang itu kalau sudah memberi sesuatu pada orang, sedang memberi sesuatu pada orang, minta imbalan. Imbalannya kadang-kadang minta orang itu mau menjadi pelayannya. Jangan sampai seperti itu kita dalam sedekah. Sedekah berusaha lillahi ta'ala. As-sedekah daf'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala tolak. Termasuk tolak bala sedekah. Sedekah itu juga bisa mendatangkan rezeki. Qala alaihi sholatu wassalam, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Ini dari Sayyidina Ali, lebih utamanya orang pada hari kiamat adalah orang yang lebih banyak membaca sholawat kepada Nabi. Di sholawat kepada Nabi itu sangat penting buat kita. Sholawat kepada Nabi itu keuntungannya bukan pada Nabi, keuntungannya pada diri sendiri, pada orang yang
membacanya dalam keadaan berjalan, tidur, duduk, punya wudhu atau tidak, sambil bicara atau tidak, ingat tahu artinya atau tidak, tetap mendapat pahala. Itu bacaan sholat yang paling mudah, itu bacaan sholawat. Sholawat yang paling baik itu cara bacanya antara lesan dan hati. Lesan membaca, hati juga ikut membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, lan den riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu apa annahu satuni Anas, sahabat Anas iku kala dawuh sapa Anas, dawuh qala alaihi sholatu wassalam, ing dawuh qala alaihi sholatu wassalam, qala dawuh sapa Nabi alaihi sholatu wassalam, lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha wa taharrakat khalaqal jibal fa wada'aha 'alayha fastaqarrat fata'ajjaba al-malaikatu wa qalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asaddu minal jibal, qala na'am. Al-hadid. Faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asaddu minal hadid, qala na'am an-nar. Faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asaddu minan nar, qala na'am al-ma'. Faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asaddu minal ma', qala na'am ar-rih. Faqalu ya rabbi hal min khalqika syai'un asaddu minal, qala na'am ibnu adam yatasaddaqu shadaqatan biyaminihi yukhfiha an shimali fahuwa asaddu min. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas. Sahabat Anas ini dawuh bahwa Rasulullah bersabda lamma khalaqallahu ila akhiri. Di pada waktu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi, ketika Allah menjadikan bumi itu gerak terus ke bumi. Akhirnya Allah itu meletakkan di atasnya bumi itu diberi gunung. Dengan adanya gunung akhirnya bumi itu tidak gerak lagi. Jadi sama dengan gunung itu pakunya bumi. Melihat kejadian tersebut, malaikat itu takjub, langsung malaikat matur nang Allah, ya Rabbi wa qalu ya Rabbi hal yakhluqu syai'un asaddu minal jibal. Ya Allah, apakah masih ada makhluk sesuatu yang lebih berat daripada gunung? Gunung bisa menyebabkan bumi tidak gerak. Apakah masih ada yang lebih berat daripada gunung? Ada, jawabnya Allah. Ada apa? Besi. Besi lebih berat daripada gunung. Kemudian malaikat tadi bertanya lagi, apakah ada makhluk panjenengan, makhluk sampan yang lebih berat daripada besi? Ada. Api. Malaikat tanya lagi, apakah ada yang lebih berat daripada api? Ada. Air. Maka tanya lagi, faqul ya Rabbi hal min khalqika syai'un asaddu minal ma', qala na'am ar-rih. Masih ada. Ya Allah, apakah ada makhluk sesuatu yang lebih berat daripada tadi daripada api? Ada. Air. Apakah ada yang lebih berat daripada air? Ada. Isinya angin. Kemudian ditanya, apakah ada yang lebih berat daripada angin? Ada. Apa? Sedekah. Sedekahnya orang, keturunan Nabi Adam, tangan kanan mengeluarkan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Sedekah sirri, sedekah yang mana orang lain itu tidak mengetahui. Jadi orang ulama dulu kalau sedekah itu caranya bagaimana sekiranya sedekah itu tidak diketahui oleh orang yang diberi sedekah. Kayak dengan sekarang, apalagi kalau sedekah kepada masjid, ada pembangunan masjid, kadang-kadang sedekahnya sedikit karena tidak disiarkan, datang ke masjid. Datang buat apa? Minta saya belum disiarkan. Maksudnya jangan seperti itu. Jangan kita itu
sodakoh jangan sampai orang itu mengetahui, itu yang baik. Tadi dikatakan gunung itu berat, dan ada yang lebih berat apa? Gunung yang berat besi. Tapi besi itu bisa mengalahkan gunung. Kemudian air. Nah, yang lebih berat daripada besi apa? Api. Besi itu bisa kalah dengan api, dengan besi sebesar apapun kalau terkena api itu masih bisa menyala. Nah sekarang apakah ada yang lebih berat daripada api? Ada. Isinya air. Nah air itu ada api sebesar apa, diberi air padam apinya. Nanya lagi, yang lebih berat daripada air? Angin. Jadi angin itu lebih berat daripada air. Air lebih berat daripada api. Api lebih berat daripada besi. Nah, yang lebih berat daripada angin itu apa? Ada sodakoh. Sodakohnya keturunan Nabi Adam, ada sodakohnya orang, sodakoh syirik. Sodakoh ini qolat na'am qolat dawus apa Allah na'am iya iku ibnu Adam ya tasodaku kang sodakoh yang lebih berat adalah orang keturunan Nabi Adam yang mau sodakoh. Sodakoh tangan kanan memberi, tangan dirahasiakan kepada tangan kiri, artinya tidak ada yang tahu. Sodakoh sirri. Tapi kita harus ingat sodakoh sirri. Sodakoh sirri itu lebih kuat daripada angin. Kalau setelah itu kita itu bisa menjaga ini berapa perkara yang benar? Kalau tidak 5 perkara. Yang pertama ahaduha. Lagi mbak dari ayat umure, tetapi ing dalam sakuse ngerso perkara lima. Jadi sodakoh itu lebih berat daripada angin apabila setelah sodakoh kita bisa menjaga diri dari 5 perkara. Yang pertama ahaduha utawi salah sekini al-umur iku antukhfiya yen to nyamaraken sira as-shadaqata ing sedekah. Yang pertama ini sedekah bisa lebih berat daripada angin. Satu, sedekah sirri, sedekah yang tidak diketahui oleh orang. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Allah jadi wa in tukfuha tantamun padha nyamaraken sira kabeh hak ing sedekah wa tu'tuhalan nguwahaken sira kabeh awe sira kabeh nekaaken sira kabeh ing sedekah al-fuqara ing pira-pira wong fakir. Di sedekah sirri dan diberikan kepada orang fakir itu lebih baik bagi kita. Lebih baik bagi kita. Jadi, makanya dengan turunnya ayat wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ulama salaf di dalam mengeluarkan sedekah itu caranya sebagaimana sekiranya tidak diketahui oleh orang lain. Jadi, sebagian ulama salaf itu mencari orang yang fakir yang buta. Sebab apa? Kalau sedekah kepada orang yang buta, orangnya tidak melihat. Jadi maksudnya dia tidak ketahuan, tidak tahu siapa yang sedekah.
Ada lagi caranya sebagian ulama itu kalau sedekah ketika ada lagi yang diikatkan pada bajunya orang fakir kapan? Pada waktu tidur. Jadi ketika ada orang fakir tidur, ulama itu pergi. Kemudian harta yang mau dibuat sedekah diikatkan pada bajunya sehingga orang tersebut tidak mengetahui. Ada lagi caranya dengan cara memang dijatuhkan ada di tengah jalan, tujuannya agar supaya ada orang yang mengambil sedekah tersebut. Itu orang dulu. Kalau sekarang ya tahu diberikan kepada orang, kadang-kadang ingin diketahui oleh orang lain. Yang kedua yang harus dijaga adalah dalam sedekah wasani antahdira minal manni wal adha wasani utai kang nomor loro iku antahdira yen to sira wedi minal manni saking wundat-wundat wal adha lan kelaan. Jadi orang sedekah yang sedekah itu jangan sampai menyakiti kepada orang yang diberi sedekah. Jangan selalu menyebutkan jasanya. Kadang-kala orang kalau memberi sedekah itu selalu disebutkan jasanya. Disuruh nggak mau. Sampai itu saya sudah sering kasih uang, tapi tetap saya cuma minta tolong teman tidak mau. Lah itu nggak boleh. Itu bisa menyebabkan sedekahnya batal. Sebagaimana firman Allah, kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi kita itu dianjurkan di dalam sedekah jangan sampai sedekah kita itu batal. Dengan cara apa? Dengan cara selalu menyebut jasa, selalu menyakiti kepada orang yang diberi sedekah. Jangan sampai kalau sebenarnya memberi sedekah tapi pamer. Saya sedekah sering memberi kepada orang tapi jangan pamer kepada masyarakat. Jangan. Itu juga termasuk perkara yang tidak baik yang membatalkan kepada pahalanya sedekah. Wasalisu an tukhrijaha min atyabi amwalihi kama qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang nomor 3, kalau sedekah itu sedekahlah pada suatu perkara yang lebih baik dari hartamu. Jangan sedekah mau sedekah kepada orang tapi sekiranya diri sendiri tidak mau. Jadi jangan sampai kita itu memberi seperti kue jajan. Kalau sebelum bau tidak diberikan kepada orang masuk kulkas. Dan nanti sudah dirinya tidak mau makan karena kandangan sudah berbau diberikan kepada orang. Yaitu salah sedekah seperti itu. Kalau memang dari awal di rumah saya banyak kue, habis ada selamatan gimana? Jangan menunggu berbaunya, jangan menunggu kita sudah tidak mau pada kue tersebut. Ya pada waktu itu keluarkan buat sedekah. Rencananya. Jadi Allah jawab lan tanalul birra hatta tunfiqun. Kalau sedekah dari Allah, sedekahlah sedekah yang sampai senangi. Tapi memang sulit orang sedekah terhadap suatu perkara yang itu sulit. Tapi pahalanya sangat besar itu. Saya senang ini yang disenangkan untuk mengeluarkan sedekah sulit. Hatta la ta'lamu qala Allah Ta'ala wa yaj'alu lillahi ma yakrahu. Ini sedekah yang suatu perkara yang kita senangi. Itu yang bersedekah. Jangan sampai kita itu masuk pada firman Allah yang wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu. Di sedekah tapi yang dibuat sedekah barangnya tidak baik. Jangan sampai.
Walidha nangkronu mengkunu lan tanalul birra hatta tunfikun qala dawas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Ya Allah itu zat yang baik. Allah tidak akan menerima sedekah orang yang tidak baik. Artinya tidak baik, sedekah yang baik itu apa? Sedekah menggunakan harta yang halal. Jangan sampai sedekah kita itu dari perkara yang haram. Kan kalau sedekahnya itu sedekah dari perkara yang haram, ya sama dengan orang mencuci pakaian dengan air kencing. Mana ada suci? Cuci pakaian pakai air kencing, ya nggak suci-suci. Sama halnya di sini, kita sedekah, tapi dari hasil riba, dari hasil mencuri, ya sama dengan tadi itu sudah nggak dapat apa-apa. Ma'amfaku al-haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala qaya oleh dan Sufyan Saudi man amfaqal harama fi ta'atillah kana kaman tahara sawabil bauli was-sawd la yakun illa bil ma'i tahir wal dhanbu la yatahuru illa bil halal. Jadi jangan sampai ini orang yang sedekah menggunakan perkara yang haram, hasil dari perbuatan yang haram sama dengan orang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Cucian tidak bisa, pakaian yang dicuci tidak bisa suci kecuali airnya suci. Demikian pula hanya wal dzambu la yatahuru illa bil halal. Dosa tidak akan hilang, tidak bisa bersih dosanya kecuali dengan perkara yang Ini yang harus dijaga dalam sedekah ada 5. Yang nomor 3, nomor 4 sekarang. Warami antuqya biwajhin qaliqin mustabsin wa mustakrihin. Ketika sedekah, kesamaan mengeluarkan sedekah itu dengan wajah yang berseri. Jangan sampai dengan wajah yang marah. Kadang-kadang ada orang sekalipun kita itu ada orang yang meminta-minta, ngasihnya 100 rupiah, 500 rupiah, masih marah-marah, masih mencaci-maki. Ya, Masya Allah. Allah Rasulullah. Kadang-kadang kalau ada orang pengemis, orang meminta-minta, orang yang masih segar bugar, masih muda, kan nggak dikasih dibilangin. Sampai masih muda, pekerjaannya jadi pengemis, coba kerja, kamu masih dapat kerja. Seharusnya kita ini tidak boleh seperti itu. Sebab Rasulullah itu jauh. Rasulullah itu pernah pada waktu ada seorang meminta-minta ke Rasulullah. Ternyata orang itu naik kuda, diberi barang yang baik. Kemudian ada lagi orang yang jalan kaki, yang pertama naik kuda dan jalan kaki, diberi yang lebih rendah. Artinya kalau yang pertama itu rotinya masih baru, yang kedua ini tidak. Dan dijawab, nah kenapa yang pakai kuda itu kok dikasih yang masih baru, yang masih rotinya masih hangat, yang satunya tidak? Sebab dia itu penunggang kuda. Kalau orang kaya, nah ini kisah malah gitu. Diberi sedekah sesuatu yang kurang baik, ya nanti bisa-bisa merasa terhina, merasa diremehkan. Makanya sampai juga harus melihat ini yang mau dibuat sedekah, mau dikasih itu siapa. Dan ini, dan jangan sampai tidak kadang-kala orang sedekah itu dilempar, katanya jangan. Itu termasuk menyakiti. Kalau sampai sedekah sambil menyakiti orang yang diberi, ya sama nggak dapat apa-apa. Yang kelima, di sini tadi supaya memberinya dengan wajah yang cerah. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala
dan lahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalau sedekah, ketika kamu sedekah jangan akhirnya itu diberi sesuatu apa dihina dengan cara menyakiti hatinya, jangan. Walidha qala alaihi salatu wassalam sabqu dirhamin ala mi'ati alfin, yakni anna dirhaman wahidan minal halal bil istinsyaq afdal min mi'ati alfin ma'al karahah. Di daerah Rasulullah sedekah 1 dirham dibandingkan dengan 100.000 1 dirham sedekah dari perkara yang halal dan dengan rasa senang itu lebih baik daripada sedekah 100.000 tapi dengan wajah yang muram, dengan wajah yang marah. Yang kelima yang harus dijaga adalah wal khamisu an tataharra bi sadaqati kama hala wa tutal alim al muttaqi alladhi yasta'inu bi ala ta'illah wat taqwahu aw sali al mukili wa idza qala ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Di sedekahnya itu di satu tempat yang semestinya diberikan kepada orang alim yang takwa, yang bisa menolong ini ya sa'alkan amri ditolong sapa alim yang kelawan sedekah ala ta'atillah pada pondok pembangunan pondok sedekah pada pondok pesantren diberikan kepada orang yang takwa, diberikan kepada orang yang soleh. Tapi orang alim tadi miskin, orang yang soleh itu miskin, berikan sedekah. Walidha qala ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu berilah sedekah kepada fakir miskin. Jadi masalah sedekah itu juga termasuk suatu perkara yang sangat penting bagi kita. Orang yang mudah sedekah, yang gampang sedekah, rezekinya itu mudah. Sebab sedekah ketika sedekah dijual. Ruwiyat dan riwayatkan an Nabi alaihi salatu wassalam, saking Nabi alaihi salatu wassalam, anna satu Nabi qala dawu sapa Nabi as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallama bi khamsi kalimatin al-ula kuntu saghiratan fayatakabbar tani wasani kunta harisi fal ana sirtu harisuka. Yang ketiga wa salisu kuntu aduwan fa ahbabtani wal rabi'u kuntu faniyatan fa abqaitani wal khamis kuntu falilan fakas sartani. Di sedekah pada waktu sedekah itu sudah diberikan kepada orang. Setelah diberikan kepada orang, sedekah itu bilang. Yang pertama ucapannya, saya itu dulunya kecil, tapi dengan kamu dibesarkan. Nah, uang yang dibuat sedekah bukan tambah tidak ada, tapi tambah banyak. Yang kedua kata sedekah, dulu kamu yang menjaga saya, tapi sekarang saya yang menjaga kamu. Jadi ketika kita punya uang, banyak sekali uangnya kita menjaga, kadang-kadang sampai tidak bisa tidur. Tapi ketika uang yang dibuat sedekah itu gimana? Uang itu yang menjaga kita. Yang ketiga kata sedekah, kuntu aduan fa'abaqtani. Kalau dulunya saya itu musuhmu. Jadi harta yang dibuat sedekah, harta itu musuh bagi orang yang punya harta. Makanya kata sedekah ketika dibuat sedekah, dulu saya musuhmu, tapi sekarang saya adalah kekasihmu. Jadi dimensiro isun fa'abaqtani termasuk kekasih. Jadi kesenangan. Yang keempat, kalau dulunya kuntu fania, kalau dulu saya tidak ada, sekarang sama kamu ditetapkan sebagai milik. Nah, harta milik kita itu adalah harta milik kita yang hakikat, yang sebenarnya adalah harta yang dibuat sedekah.
Kita punya uang berapa juta, sampai 1 M, 10 M, 1 gedung, tapi tidak ada satu pun yang dibuat sedekah, sama dengan orang tersebut tidak punya harta. Karena harta yang dibuat sedekah itu harta yang milik kita sendiri. Kaya-kaya tidak ada yang dibuat sedekah. Akhirnya apa? Dan nanti ketika kita orang yang banyak harta itu mati, keluarganya rebutan bertengkar, bahkan sampai-sampai tidak ada yang ingat kepada yang punya. Dan itu terjadinya. Makanya sebelum itu kita itu juga harus bisa berterima bagaimana sekiranya kita itu nantinya juga bisa memiliki harta tersebut. Yang kelima, kata sedekah, dulu saya kecil, dulu saya itu sedikit, tapi dengan kamu diperbanyak. Saya dengan firman Allah, manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Orang yang melakukan kebaikan 1 dibalas 10. Sedekah 1000 bisa jadi 10.000. Jadi sekali lagi, sedekah itu sangat penting buat kita. Jangan sampai selama hidupnya kita itu tidak pernah sedekah. Ini ada sebuah kisah. Kisahnya seorang yang kaya raya, tapi semasa dia tidak pernah sedekah sampai mati. Sedekahnya itu cuma sedikit sekali. Sedikit sekali dia itu punya anak. Jadi kisahnya itu judulnya, jadi ada orang yang pergi ke Rasulullah, tangannya itu kering atau lumpuh. Setelah ditanya ternyata kenapa tangannya sampai kering. Nah, kisahnya ya di sini. Anak perempuan tersebut mimpi hari kiamat dan melihat ibunya ada di dalam neraka membawa sapu tangan. Dibawa menjaga untuk menghindar dari api. Ditanya oleh ibu, kenapa ibu itu adalah orang yang ahli ibadah doa kepada, tapi kenapa sekarang ibu kok seperti ini? Nah itu kenapa? Tadi semasa hidupnya itu tidak pernah sedekah, pernah sedekah roti sedikit, kurma cuma 1 genggam, roti cuma 1. Ini baru sedekah. Akhirnya anak perempuannya pada waktu ya, dari itu ayah di mana? Ayahmu ada di surga. Melihat pergiannya anak itu pergi ke surga, ini dalam mimpi. Nah, ternyata melihat ayahnya di surga, sedang ada di pinggir telaga Kausar memberi air telaga Kausar dari Rasul pada anakku. Sedangkan anak tadi minta, ayah tolong ibu ada di neraka, tapi ayah tidak mau memberi. Karena ayah tidak mau memberi air telaga Kausar, akhirnya anak itu merampas dari ayah, diberikan pada ibu. Ketika diberikan airnya, langsung tangannya anak itu terasa kering atau lumpuh. Nah, bangun tidur, secara kenyataan lumpuh sungguh. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita itu untuk mengeluarkan sedekah. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu tidak akan disenangi oleh masyarakat. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.